Banyak pemuda-pemuda desa menggunakan pakaian awam. Di daerah utara, daerah tengah, dan daerah selatan sekarang sudah musim narkoba. Pertama coba-coba, karena tidak punya kegiatan pakaian. Banyak hanya lulusan SD, SMP, paling top SMA, coba-coba narkoba. Jadi kalau ini dibiarkan, mohon maaf, adanya entrepreneur, adanya usaha-usaha ekonomi yang ada di internal pondok pesantren meluas ke daerah-daerah pelosok-pelosok seperti minimarket Kepang, ada minimarket lagi Syahana Olim. Ini tentunya sangat luar biasa bagus. Ada peternakan kambing yang dilakukan oleh pondok pesantren Nurul Olim ke bawah lewat asuhan Haji Suhaid Hasim Sumer Muntasir. Ini betul-betul bermanfaat di bawah. Pemuda-pemuda yang mau terjebak ke narkoba tadi, ini sekarang sangat luar biasa. Merawat ternak kambing, dia tiap bulan katanya bisa dapat 300 sampai 1 juta. Bangkalan yang bergerak di bidang migas ya, ada Bapak Yuda Ali Hamzah Esos, yang mana ini juga akan menjadi pemantik untuk para pelaku pondok pesantren di Bangkalan ini agar dapat menyerap ilmu-ilmu usaha dan juga bagaimana bisa membentuk salah satu yang disebutkan tadi, mewujudkan produk-produk pesantren, yaitu One Pesantren One Product yang dirancang oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Masanya jauh sebelum Indonesia merdeka, pondok pesantren sudah berdiri di daratan Jawa, Sumatera ini sudah ada, Sumatera Barat khususnya Aceh ini sangat kuat ikatan yang ada atau pendidikan yang ada di pondok pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi dalam program kerja kami 5 tahun itu yang ansih di dalam pondok pesantren ini memang akan membina atau membentuk 1000 entrepreneur santri yang paham akan ini. Dan kami sudah ada beberapa kali latihan baik dari resmi atau secara resmi dari kami, dari BPWS yang kami ingat, kemudian juga yang dari Kementerian Pariwisata yang terakhir. Itu tujuannya semua arahnya semua pada pondok pesantren. Jadi memang pemberdayaan pondok pesantren ini tentunya nanti akan menguntungkan kita semua. Ini kan tadi bicara bisnis, maka arahnya tentu saja keuntungan atau manfaat nanti yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Santri ini mendapatkan, mohon maaf, 1 miliar. Dia mengkapitalisasi startup yang ada, jualan package dia itu, dan luar biasa. Pendapatannya miliar. Anak-anaknya nyantri semua, menghafal Quran semua anak-anaknya, masya Allah. Ini saya melihat anak saya semuanya, mohon maaf, yang pertama itu sudah win guys, Al-Quran ini semuanya di pesantren semua. Yang anak saya pertama itu di pondok pesantren yang santrinya, mohon maaf, 15.000. Kalau sambal itu saya nggak beli sendiri, sama istri, kadang sama eyangnya. Di mana di situ seluruh entitas pesantren di pesantren jualan. Ya Allah, ini potensi ekonomi yang luar biasa. Berapa perputaran rupiah? Ini belum lagi An-Nuqayyah, belum lagi di Sekonak. Ya Allah, Bapak Kiai, para gawatis, para ustadzah yang kami hormati, si Dok Kiri itu mulai sekarang nggak mau menerima bantuan.
nggak mau bantu. Dia membantu. Dari mana? Dari santripreneur yang luar biasa dikembangkan. Apa yang dia punya Indonesia? BMT-nya luar biasa. Outlet minimarketnya di mana-mana. Inilah yang menjadikan inisiasi untuk membangun OPOP, mengembangkan fungsi pesantren yang ketiga, yaitu pemberdayaan masyarakat. Di samping ada fungsi pesantren yang pertama, yaitu pendidikan dan dakwah yang kedua. Sekarang transformasi digital menjadi keniscayaan, keharusan. Pada saat ini di 4.0 kosong, besok kita ada di 5.0. 5.0 itu santri harus menguasai digitalisasi. Gak boleh gaptek, wajib paham itu. Saya bayangkan satu pesantren punya satu produk, di-upload di satu startup atau platform milik pesantren. Kita harus share harganya. Saat jalan-jalan ke Humaydi sudah, orang saya Humaydi yang membuat miniatur pesawat, saya sudah ke sana, keliling sampai Sumenep, dari Bangkalan ke Sumenep. Banyak sekali usaha baik manufaktur ya, yang bersifat pengrajinan maupun pangan yang bisa kita kapitalisasi. Saat ini kekurangan kita tidak bisa kurang mengkapitalisasi potensi yang ada besar. Oleh karena dengan hanya undang-undang ini dan inisiasi yang bisa dibuat oleh sahabat-sahabat dari Warta Koran Madura ya, Kabar Madura, ini luar biasa. Madura ini tentunya sesuai dengan tema ini. Ini apresiasi sekali lagi bahwa dari pondok-pondok pesantren yang saya lihat potret terkait dengan entrepreneur, artinya ada beberapa kegiatan baik itu peternakan, baik itu ekonomi yang lain, simpul-simpul ekonomi yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh saudara Bimnek bahwa lebih sikap dari pemerintah daerah. Saya juga sepakat itu, namun ada hal yang menurut saya di Bangkalan ini, saya berharap bahwa Pak Boni sebagai mantan kepala dinas, mantan UPD, ini betul-betul kita harus bersinergi dengan pondok pesantren sesuai data yang disampaikan oleh Kemenak tadi bahwa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur sekitar 7.000 pondok pesantren. Saya juga baca sekilas bahwa kurang lebih Madura itu antara 600-700 pondok pesantren. Bahwa 10% dari pondok pesantren yang ada di Jawa Timur itu ada di Madura. Sangat luar biasa dan ini potensial bagi kita. Pertama, potensinya itu adalah ini kalau banyak berputar uang, aktivitas uang yang ada di pondok pesantren dan sekitarnya, tentunya menurut teman-teman yang ilmu ekonomi ini berdampak pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Apalagi diputar terus berkembang sampai bergeser-bergeser seperti di Cina begitu. Jadi Cina begitu, walaupun paham komunisnya kita anti. Orang-orang Cina, interpreter Cina itu, kemarin ada sahabat saya di Jakarta mengatakan bahwa interpreter yang asli pribumi kenapa kalah bersaing dengan interpreter yang dari Cina? Karena kalau Cina itu orang-orang Cina, kalau sumpama kenal dengan dirjen, kalau kenal dengan menteri, kalau kenal dengan presiden, itu tidak jumawa. Artinya di bawahnya sampai kasih, sampai kasuka, sampai setap itu pun salam silaturahim itu terjalin. Sehingga apa? Sehingga kalaupun berganti kekuasaan, orang-orang Cina tetap punya network, tetap punya hubungan di kementerian itu, karena sampai ke bawah pun mereka melakukan salam silaturahim. Lain dengan entrepreneur yang ada di Indonesia, apalagi di Madura. Setelah mencapai kelas puncak 6 aja, lapis 6 aja, tangga 6, ini sudah luar biasa di bawah. Tidak mau kenal dengan yang di bawah, tidak mau kenal dengan staf-staf. Sumpama kenal dengan Ranatik aja, sudah mau kenal dengan Pak Luhut,
sudah mau kenal dengan kepala dinas, sudah mau kenal apalagi dengan staf. Sehingga kalau relatif, mudah-mudahan relatif tetap bertahan. Kalau ada pergantian kepemimpinan, maka entrepreneur itu ya sudah selesai. Sehingga orang-orang yang di bawah itu, birokrat yang di bawah, tidak pernah ada silaturahim, bukan nyogok, jangan dianggap negatif. Orang Madura saya bilang bukan urusan uang, tapi etika. Silaturahim itu penting. Mohon maaf, seumpama kita datang ke kepala dinas Pak Polda, saya bawa uang 500.000, sumpah 500.000 bagi Pak Munir kecil, sumpah. Tapi saya bawa rokok, senangnya Pak Munir rokok apa namanya, Cisamsu, harganya berapa? 200.000, bawa kita satu toros. Tapi salaman bukan sokok. Tapi bagi Pak Munir ini sangat luar biasa, lebih penting daripada uang 500. Artinya kecil secara nominal tadi kan, antara 500 di amplop dengan 200.000 bawa rombos toros. Jadi itu salam silaturahim. Apalagi bawa udang, dimakanlah oleh Ibu Muni. Akhirnya ingat terus itu, yang bawa udang windu itu siapa? Pak Sapi. Diingatkan terus sama, bukan juga, bukan. Itu namanya salam silaturahim. Bagi-bagi rezeki kan tidak apa-apa. Karena kategori sokok itu apabila 1 juta di dalam 1 tahun. Jadi kalau tidak sampai 1 juta itu bukan sokok, bukan gratifikasi. Selama 1 tahun menumpuk semua, Pak Muni akan dikasih rokok 1 soros. Itu bukan gratifikasi. Itu menurut undang-undang di undang-undang korupsi yang ada. Nah, kembali ke persoalan pesantren di Madura ini, saya juga berharap bahwa dengan adanya pondok pesantren yang 7.000 dan santri yang 1 juta, ini 1:8 menurut saya. 1:38. Kalau tidak salah pada waktu saya jadi anggota DPRD provinsi, Pak, masyarakat se-Jawa Timur kalau tidak salah, saya koreksi kalau salah, sekitar kurang lebih 38 juta atau 40 juta masyarakat yang ada di Jawa Timur. Lagi-lagi bahwa kita ini santri-santri kita yang ada di Madura, ya, di Jawa Timur kan 1 juta. Kalau anggaplah 10% lagi, 100.000 ada di Madura, atau 5% ada di Madura. Maka dari itu saya berharap di mana baik itu Saudara Holil, Nurul Holil, alhamdulillah sudah positif membuka ruang untuk, mohon maaf, jebolan-jebolan sarjana S1 nanti menjadi entrepreneur yang baik. Di Pondok Pesantren Nurul Holil ada yang namanya Lora Hasim Super, seperti yang disampaikan oleh Kemenak dan dari Jawa Timur dan Bangkalan. Hasim Super sekarang ini sudah bergerak di bidang peternakan. Beliau sudah keliling sebelum Dinas Peternakan Bangkalan, keliling ke desa. Beliau sudah atuk kuman embek, atuk kuman kambing ke bawah. Dan alhamdulillah itu dirasakan oleh teman-teman pemuda di desa. Banyak pemuda-pemuda desa menggunakan awam di daerah utara, daerah tengah, dan daerah selatan. Sekarang sudah musim narkoba. Pertama coba-coba, karena tidak punya kegiatan pakai ini. Banyak hanya lulusan SD, SMP, paling top SMA, coba-coba narkoba. Jadi kalau ini dibiarkan, mohon maaf, narkoba ini yang namanya kejahatan narkoba itu, kalau dulu penjahat itu masih lihat-lihat sikon daerah, semua ada tokoh pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan, ada rasa malu, ada rasa segan. Tapi sekarang yang namanya begal, punya penjahat pun dibegal, punya pelaku kejahatan juga dibegal, punya pokok diambil, di masjid diambil. Jadi itu dampak narkoba. Maka dari itu adanya entrepreneur, adanya usaha-usaha ekonomi yang ada di internal pondok pesantren meluas ke daerah-daerah pelosok-pelosok seperti apa namanya minimarket Kepang, ada minimarket lagi Syahana Holil. Ini tentunya sangat luar biasa bagus. Ada peternakan kambing yang dilakukan oleh pondok pesantren Holil ke bawah lewat asuhan Haji Suhed Hasim Super Buntas. Ini betul-betul bermanfaat di bawah. Pemuda-pemuda yang mau terjebak ke narkoba tadi, ini sekarang sangat luar biasa merawat ternak kambing. Dia tiap bulan katanya bisa dapat 300 sampai 1 juta
bagi orang desa, bagi pemuda desa sangat luar biasa. Nah, maka dari itu saya sebagai anggota DPRD Komisi 5, walaupun bukan Komisi 8, saya selalu mendorong bagaimana pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk pondok pesantren. Kenapa? Sejarah mencatat. Kalau sekarang ini ada 3 fungsi menurut Kemenak tadi, sesuai undang-undang, fungsi pendidikan, fungsi sosial, dan fungsi dakwah. Zaman pra kemerdekaan, pondok pesantren ada fungsi perjuangan. Banyak tentara-tentara yang mengatasnamakan Laskar Sabilillah, Laskar Hizbullah, itu yang memperjuangkan kemerdekaan, itu lahir dari pondok pesantren. Maka dari itu saya atas nama fraksi PKB dan instruksi dari ketua umum saya waktu itu, pertama Pak Safi, kalau sampai jadi DPRD bukan partai yang harus dikawal. Siapa? Pondok pesantren. Itu instruksi dari ketua saya. Siswa ini bisa. Akhirnya alhamdulillah pada waktu kita APBN 2019 kami mendorong pemerintah pusat untuk pada waktu itu pandemi 2020, pandemi COVID, ada refocusing 900 triliun. Mohon maaf Pak Kemenak, mungkin juga dari Kementerian Agama sama-sama mendorong berkolaborasi dengan kita. Kita di Komisi 5 ada infrastruktur, di Komisi 8 itu ada memang mitra Kementerian Agama. Kami alhamdulillah pada waktu itu nyeplik dana anggaran 900 triliun. Itu ambil 1 triliun untuk diberikan kepada pondok pesantren sebagai terdampak pandemi COVID-19 pada waktu itu. Dan 1 triliun dibedah lagi sekitar 4.000 sampai 5.000 pondok pesantren. Dibuatlah MCK di situ. Tapi Pak Kemenak tadi sangat mepet waktunya. Mudah-mudahan yang tahun ini Pak, kita akan dorong bagaimana realisasi anggaran itu di awal tahun. Kenapa? Kalau perputaran anggaran itu di awal tahun, maka secara ekonomi itu ada perputaran uang, itu berdampak untuk peningkatan ekonomi, apalagi itu di pondok pesantren dikerjakan sendiri dan bisa swasta kelola 200 juta beredar di pondok pesantren berupa bangunan dan mohon maaf mungkin ada sisa lebih walaupun sedikit, beli semen di sekitar itu, beli batu di sekitar itu secara ekonomi sangat berdampak pertumbuhan ekonomi di situ. Maka dari itu sesuai dengan aspirasi tadi saya bawa nanti di Kementerian PUPR bahwa Menteri harus lebih awal untuk menggelontorkan anggaran yang berupa sanitasi untuk pondok pesantren itu. Jadi mungkin seperti itu lebih baik diskusinya ini kita secara dialogis nanti. Tentunya ini sesuai apa yang disampaikan moderator. Ini bagian dari aspirasi. Tetap saya wajib untuk memperjuangkan secara undang-undang ketika kita memperjuangkan dari pemilihan. Selain dari pemilihan, saya sebagai anggota fraksi PKB tentunya sangat concern terhadap pondok pesantren dan betul-betul concern terhadap para santri dan kemaslahatan umat, baik itu umat Nahdlatul Ulama ataupun umat Muhammadiyah ataupun umat yang lain. Yang penting kita Madura ini betul-betul terdampak ekonomi yang sangat dianaktirikan oleh pemerintah pusat, dan itu saya berharap menggelontorkan anggaran sebanyak-banyaknya untuk wilayah Madura terhadap pondok pesantren. Saya berharap sama doanya para ulama, para kiai, tinggal satu variabel regulasi. Peraturan pemerintah nomor 82 sudah lahir, tinggal peraturan-peraturan di bawahnya seperti peraturan Menteri Keuangan, seperti peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Menteri Agama. Kalau itu sudah terlaksana implementasi Undang-Undang Pesantren nomor 2016 nomor 18 2019 ini betul-betul bermanfaat bagi pondok pesantren khususnya di Madura, dan tidak sama dengan lembaga pendidikan umum yang lain. Bisnis yang punya preferensi, salah satunya adalah Permen nomor 6 tahun 2016 yaitu alokasi gas. Maka jawaban dari kegiatan BUMD itu adalah bagaimana kemudian memaksimalkan potensi yang ada, baik partisipasi interest maupun alokasi gas itu ditarik di Bangkalan. Konsepnya adalah hilirisasi Pak Safi. Jadi bagaimana hilirisasi itu masuk ke Bangkalan sehingga dorongan industri. Salah satu kata kunci di industri itu banyak hal. Ada masyarakat,
ada faktor produksi tanah yang murah, kemudian UMR yang masih murah, terus kemudian alokasi energi. Nah kebetulan ada PHE itu di WMO offshore itu sekitar 40 mmSCFD. Itu kita bisa tarik di ORF namanya, Onshore Reserving Facility. Salah satu kegiatan kami adalah mencoba menjadi bagian kecil daripada proses pengembangan kawasan industri. Kami sudah tuangkan di dalam Rentis. Nah, ini salah satu potensi yang ada. Jadi ada beberapa aktivitas produksi migas yang ada di. Kenapa Bangkalan bisa ngomong begini? Karena kita punya bagian kecil dari kegiatan hulu migas, yaitu participasi interest. Dan itu diatur dalam Permen SDM 37 tahun 2016. Oleh karena itu, kegiatan kami nanti ke depan, apa yang disampaikan Pak Putih dan Pak Doriba tadi, bagaimana kolaborasi antara industri ASI dengan kegiatan pesantren ini bisa match. Nah ini kita butuhkan, karena bagaimanapun apa yang dikatakan Pak Safiuddin tadi, ketika industri ada, maka penyerapan tenaga kerja luar biasa. Ketika penyerapan tenaga kerja luar biasa, maka kita ini punya kantong. Jadi ada gaji per bulan, dia berputar di Madura, maka daya beli masyarakatnya akan bagus. Ketika daya beli masyarakat bagus, maka akan pertumbuhan ekonomi akan bergerak. Makan di sini, membuat kreativitas di sini, beli di sini, berputar, maka ada pertumbuhan ekonomi. Benar, kata kuncinya adalah kawasan industri. Keberanian BUMD mengambil ceruk ini karena kami punya privilege. Privilege ini harus dimanfaatkan. Kami tidak menggunakan sumber daya BUMD yang ada. Jadi kami memang mengedepankan privilege yang ada, kemampuan atau keistimewaan BUMD dalam mengambil ceruk yang kebetulan tidak diambil dari entitas yang lain. Oleh karena itu, ke depannya kami membutuhkan pesantren-pesantren ini untuk kita kolaborasikan, karena saya lihat potensinya sangat besar. Apa yang disampaikan pembicara tadi, bahwa ada sekian ribu santri dan dia punya kualifikasi tertentu, maka dia bisa masuk di dalam ruang itu. Nah,